Seorang wanita berusia 37 tahun lebih merasa dirinya kosong dan terus mengalami kejadian yang nggak dia inginkan. Namun tubuhnya seolah-olah gerak sendiri mencari jalan melakukan begituan dengan siapapun yang dilihatnya. Itu cukup membagongkan sih. Film dengan judul Nimpo yang dirilis pada tahun 2025 yang lalu akan menceritakan kisah uniknya. Namanya adalah Meg, berusia kurang lebih 37 tahunan, duduk menghadap sebuah kanvas putih besar. Dia suka melukis dan mungkin dia sedang memikirkan apa yang akan dilukisnya. Belum sempat menuangkan cat ke atas kanvas tersebut, panggilan telepon masuk di ponselnya. Meg ditelepon atasannya untuk datang ke tempat kerja dan mempersiapkan acara makan-makan yang akan diadakan beberapa hari lagi. Meg sudah punya suami, namanya adalah Carlo. Kala itu Carlo sudah nyiapin makanan untuk mereka sarapan bersama-sama. Sayangnya Meg buru-buru dan hanya mencicipin makanan sedikit saja. Mungkin ada rasa kecewa pada Carlo, namun dia maklum karena istrinya sibuk dan kerja sama orang lain. Meg mulai meninggalkan rumah dan menuju tempat dia bekerja. Meg bekerja di sebuah restoran mewah. Nantinya restoran mereka mau mengadakan buka bersama akbar dengan banyak klien-klien besar. Meg terlihat sibuk mengatur dan memberikan perintah pada pekerja-pekerja untuk mempersiapkan semua yang mereka butuhkan. Saat Meg mendekati bagian sound system, dia melihat pekerja yang tubuhnya agak sedikit kekar. Awalnya dia meminta pekerja itu untuk melakukan tugasnya dengan baik. Meg, tapi masih di sana, memperhatikannya lalu ngajak pekerja itu ikut dengannya. Pekerja itu mungkin mengira dia mau disuruh angkat barang yang agak berat, tapi ternyata dia disuruh angkat Meg. Hingga terjadilah begituan. Lebih baik kalian tonton sendiri film fullnya ya. Tahu kan caranya di mana? Malam saat pulang, Meg udah pesan taksi online. Di perjalanan, entah kenapa Meg ini sepertinya gatal di bagian pahanya. Dia garuk-garuk hingga memancing rasa pengen dari pak sopir. Lalu terjadilah lagi begituan. Gak capek apa Meg? Sesampainya dia di rumah, Meg lantas membersihkan tubuhnya dari kotoran-kotoran yang menempel saat melakukan aktivitas seharian, termasuk itu. Setelah selesai dia beranjak untuk tidur, tapi Carlo malah ngajak gituan. Ya akhirnya Meg kotor lagi. Namun saat main sama Carlo, dia tuh ngerasa nggak excited dan biasa aja. Ada apa dengannya? Keesokan harinya mereka aktivitas seperti biasa lagi. Carlo mengatakan kalau dia tuh ada calon pembeli unit yang dia posting di Facebook. Rencananya Carlo ngajak Meg makan malam di restoran sebagai bentuk syukur mereka. Malam tiba, Meg malah keluyuran dan colok sana sini hingga melupakan janjinya pada Carlo. Ya beruntungnya Carlo ini suami yang baik dan mengerti. Dia tahu kalau Meg itu sibuk di kerjaan, jadi mungkin gak sempat dan pulangnya telat. Meg juga minta maaf, jadinya masalah gak diperpanjang. Lalu mereka berusaha untuk tidur. Carlo sudah terlelap, sementara Meg gak bisa tidur. Dan pada akhirnya dia keluar rumah, mungkin mau beli nasi goreng. Saat proses mencari, Carlo terbangun karena gak menemukan Meg di sampingnya. Begitu dicari dan ketemu, ternyata Meg ini sedang adu mekanik sama pengendara bentor tepat di pinggir jalan. Ini gimana sih Meg? Katanya tadi mau cari nasi goreng, tapi kok malah diaduk. Carlo geram, menghajar tukang ojek lalu menarik paksa Meg untuk pulang. Meg menangis, dia tidak tahu kenapa dia seperti itu. Seolah-olah tubuh itu gerak sendiri. Terjadilah konflik di antara mereka. Hingga Carlo ngajak Meg untuk memeriksakan kondisinya ke dokter. Meg ini ternyata tidak sendirian. Banyak juga yang mengalami hal serupa. Biasanya karena trauma masa lalu, kesepian, dan kejenuhan dalam rumah tangga. Dokter punya obat untuk menenangkan hal tersebut. Serta peran suami juga sangat penting dalam kesembuhannya. Sejak itu Carlo menjadi sangat perhatian dan pengertian pada Meg. Kemana-mana kini diantar bahkan ditemani. Saat acara bukber, Meg juga ditemani Carlo. Sempat tatap-tatapan sama pekerja yang pernah diajak main dengannya, namun Meg udah tobat dan memilih bersama Carlo. Mereka melakukan permantapan siang, malam, pagi, subuh, sore, pokoknya sering banget. Melukis bersama-sama dan memajang lukisan tersebut di galeri seni. Suatu kebanggaan buat mereka. Seni tidak hanya tentang lukisan, namun juga cara memperlakukan pasangan dengan baik
adalah salah satunya. Ya, itulah tadi alur cerita film Nimpo. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.